Suaranya dibuka dulu Bapak, mikrofonnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya dua juga, Ustaz, tentang Ya, sholat. Ini, Ustaz, kalau kita kemarin kita pelajari bahwa posisi mata kita waktu sholat itu pas di depan, sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, waktu kita dalam posisi duduk antara dua sujud, kemudian duduk akhir, juga duduk berdiri pas idal itu setelah ruku, itu apakah depan juga atau gimana, Ustaz? Yang pertama, yang kedua, Ustaz, mengenai tadi yang mengenai apa? Kalau seorang makmum yang masbuk, ya, tadi apabila dia jumpa imam tadi uh, sujud, kita langsung takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kemudian waktu takbir al-intiqal itu, apakah rojihnya juga mengangkat tangan atau tidak ada lagi langsung duduk aja, Ustaz? Karena kan kalau normalnya kan yang rojinya hanya tiga, waktu takbir ihram, kemudian waktu ruku' dan bangkit dari ruku', Ustaz. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, di mana pandangan seseorang ketika sholat. Tentu posisi kita sholat itu ada berapa posisi. Pertama, di waktu berdiri membaca surah, kemudian di waktu ruku, ya ini juga pandangan ada di sini. Kemudian di waktu i'tidal, di waktu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Ya ini ada 4 kondisi. Di mana pandangan kita? Pertama, kondisi berdiri itu sama dengan kondisi i'tidal dan kondisi duduk di antara dua sujud. Itu semuanya sama. Ya. Kondisi berdiri, kondisi i'tidal dan kondisi duduk di antara dua sujud itu semuanya sama. Ya. Dan sekali lagi saya katakan ya bahwasanya pandangan ya terjadi khilaf di kalangan para ulama masalah melihat pandangan itu ke arah depan atau ke arah tempat sujud, dan ini khilaf ini adalah khilaf afdaliyah saja, bukan masalah makruh, tidak. Mereka sepakat boleh kalau melihat ke arah tempat sujud boleh, tapi yang mereka persiskan mana yang afdal. Ya, kalau seandainya orang misalnya terbiasa dengan melihat di tempat sujud, kemudian kalau dia melihat ke arah depan itu agak risih, agak mungkin menjadi dia tidak nyaman, tidak khusyuk, tidak ada masalah dia melihat di tempat sujudnya. Tapi yang kita bahas ini dari hukum asalnya. Maka posisi sujud, posisi duduk dan sujud atau tasyahud, kemudian posisi i'tidal dan posisi berdiri itu sama, melihat ke arah depan. Adapun posisi duduk di antara dua sujud, posisi ruku, maka tentu posisinya adalah melihat ke bawah, nggak mungkin dia melihat ke depan. Maka posisinya pasti dia melihat ke bawah. Ya. Tentu dia melihat di mana matanya jatuh pandangannya. Adapun 3 kondisi tadi sama, keadaannya melihat ke arah depan, semacam itu. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tentang seseorang yang masbuk mendapati imam tentang lagi sujud, ya. Apakah ada takbir intikal ya pertama ataukah tidak ada? Kalau ada takbir intikal, apakah dia mengangkat tangan atau tidak? Ya. Pertama, kita katakan tadi khilaf di kalangan para ulama bahwasanya sebagian ahli ulama mengatakan dia cukup takbiratul ihram saja tanpa takbiratul intikal. Kenapa? Karena sudah hilang tempat takbiratul intiqalnya, karena sudah sujud. Ya. Sehingga kata mereka mengatakan cukup Allahu Akbar langsung sujud. Ya, dia takbir Allahu Akbar langsung sujud. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak, ada takbiratul intiqal di sini. Jadi dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia bertakbir untuk sujud. Maka takbir untuk sujud ini dari takbiratul ihram, maka tentu mengangkat tangan. Ya. Ada takbir intiqal, tentu dia mengangkat tangan. Kalau seandainya dia mengambil pendapat ada takbir intiqal. Wallahu a'lam, insyaallah kalau seandainya takbiratul intiqal tidak mengapa, ya. Tidak mengapa dari takbiratul ihram menuju sujud. Adapun ruku, jelas para ulama mengatakan di situ ada takbir intiqal. Kalau kita mendapati imam ruku, jelas para ulama sepakat di situ ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram kemudian takbiratul intiqal. Tapi kalau takbiratul intiqal yang ditinggalkan pun di ruku juga tidak mengapa. Yang khilaf adalah
kalau kondisinya kita masbuk mendapati imam posisinya bukan seperti rukuk, seperti i'tidal, ya, seperti sujud, duduk di antara dua sujud, ataupun semisalnya. Apakah ada takbiratul intiqal di sini atau tidak? Ada khilaf di sini kalangan para ulama. Yang mengatakan tidak ada, kenapa? Alasannya karena sudah hilang kesempatan untuk takbir intiqal. Ya, imamnya sudah apa? Duduk atau sudah sujud, sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka kata mereka tidak perlu ada takbir intiqal di sini. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak, masih tetap ada takbiratul intiqal karena dia melakukan pergerakan dari takbiratul ihram, dia menuju, ya, gerakan imam. Dan di dalam sholat maka ada ketika setiap menuju gerakan itu ada takbir, tidak ada yang kosong di dalam sholat. Ya. Sehingga wallahu a'lam, saya melihat ada takbir intiqal di sini. Kalau seandainya dia mengangkat tangan juga insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ditinggalkan dia tidak ada masalah, karena ini masalah sunnah atau tidak saja. Wallahu taala alam. Ya, cukup jelas, Abu Marsal? Gimana? Dibuka dulu mic-nya, Abu Marsal. Bagaimana? Ustadz yang tadi, Ustadz yang duduk akhir, apakah lihat tempat sujud? Yang tadi kan baru 3 dijelasin. Ya sama, Yang posisi duduk semuanya sama. Posisi duduk semuanya sama, baik duduk dan kedua sujud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya sama. Tidak ada bedanya dengan posisi berdiri. Insya Allah. Tidak susah. Baik. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk Abu Marsal di Jambi.